Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Amjad, NIM D11019040 dari jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah penyuluhan pertanian, yang mana pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teknik inovasi. Definisi penyuluhan. Penyuluhan sendiri merupakan pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada petani dan keluarganya agar dapat bertani lebih baik dengan melakukan usaha tani yang lebih dan lebih menguntungkan serta terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan masyarakatnya. Orang yang melakukan penyuluhan ini biasanya disebut sebagai penyuluh. Nah, penyuluh ini dapat diartikan sebagai seseorang baik atas nama pemerintah ataupun lembaga penyuluhan yang berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat penyuluhan untuk mengadopsi inovasi. Dalam penyuluhan pasti ada hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, dalam penyuluhan ini, hal yang disampaikan biasanya berisi tentang proses pembelajaran bagi pelaku utama usaha pertanian agar mereka mau dan mampu menolong dirinya dalam mengakses baik berupa informasi pasar, cara penggunaan teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Yang mana dari hal tersebut digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, penyuluhan pasti memiliki tujuan. Tentunya dengan diadakannya penyuluhan ini biasanya memiliki tujuan. Nah, secara umum tujuan dilakukannya penyuluhan ini agar dapat mengubah baik perilaku maupun pola pikir petani dan keluarganya serta pelaku utama usaha pertanian sehingga mereka diharapkan dapat mengelola usaha taninya agar lebih produktif, efektif, dan efisien. Menurut Padma Negara, dia berpendapat bahwa tujuan penyuluhan ialah membantu dan memfasilitasi para petani beserta keluarganya untuk mencapai tingkat usaha tani yang lebih efisien atau produktif, sampai pada taraf kehidupan keluarga dan masyarakat yang lebih memuaskan melalui kegiatan-kegiatan yang terencana untuk mengembangkan pengertian, kemampuan, kecakapan dari mereka sendiri hingga mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. Selanjutnya, penyuluh tentunya pasti memiliki fungsi dan peran. Nah, menurut Isra Nur, fungsi para penyuluh diantaranya berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam kegiatan penyuluhan pertanian, seperti membantu mencarikan informasi, baik informasi inovasi atau teknologi, permodalan, pemasaran, mengajarkan keterampilan, menawarkan atau merekomendasikan paket teknologi, memfasilitasi dan mengembangkan swadaya dan swakarya petani. Setelah masuk fungsi dan peran penyuluh, selanjutnya dalam melakukan penyuluhan tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyuluhan. Para penyuluh tentu harus tahu keadaan atau kondisi sasaran penyuluhan atau target yang akan diberi materi penyuluhan. Contohnya bisa dengan berbaur kepada para petani dan pelaku utama usaha pertanian dan memahami perilaku masyarakat di daerah tersebut. Penyuluh juga harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi lancar atau menghambatnya proses penyuluhan, baik secara internal ataupun eksternal. Semua hal tersebut harus dipersiapkan secara matang dan rinci. Agar penyuluhan yang kita lakukan tidak salah sasaran atau sia-sia, maksudnya di sini dalam artian tidak sesuai kondisi ataupun kebutuhan orang atau kelompok yang membutuhkan penyuluhan. Tidak lupa juga, penyuluh harus menerapkan atau mengutamakan azas kesetaraan, yakni hubungan antara penyuluh dengan para petani dan pelaku usaha sebagai mitra sejajar. Maksudnya dari sejajar di sini ialah kedua belah pihak harus saling menghargai keputusan atau pendapat dari masing-masing pihak dan tidak mengutamakan ego masing-masing pihak.
Dilakukannya penyuluhan untuk sama-sama belajar dan saling terbuka, serta agar bisa lebih sinergis dan yang tidak kalah penting, yakni menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak agar tujuan utama dalam penyuluhan tercapai. Setelah kita tahu definisi dari penyuluhan, selanjutnya kita akan masuk ke definisi dari inovasi. Inovasi sendiri merupakan sebuah inti dari setiap upaya pembangunan yang disampaikan melalui kegiatan penyuluhan. Pada dasarnya ditujukan untuk tercapainya perubahan-perubahan perilaku masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek. Aspek tersebut baik berupa teknologi, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Karena itu, pesan-pesan pembangunan yang disuluhkan haruslah mampu mendorong atau mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang memiliki sifat pembaharuan. Itulah yang merupakan definisi atau arti dari inovasi. Selanjutnya masuk ke pengenalan teknik inovasi. Salah satu hal yang disampaikan penyuluh kepada para petani atau pelaku utama usaha pertanian ialah tentang penerapan inovasi teknologi. Nah, di sini biasanya penyuluh lapangan berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada para petani atau pelaku usaha pertanian. Peran penyuluh ini pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi kepada petani, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Kapasitas ini sebagai agregat dari kemampuan dan kompetensi yang di dalamnya tercakup daya adaptif, kemampuan menjalankan fungsi, pemecahan masalah, dan merencanakan serta mengevaluasi suatu usaha. Tingkatan kapasitas seseorang yang akan menentukan kemandiriannya, yaitu dengan semakin tinggi tingkat kapasitasnya, maka semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya. Tadi ada disinggung tentang apa itu hubungan penerapan teknologi inovasi dengan penyuluhan. Nah, dalam hal ini akan kita bahas untuk menyebarkan hubungannya, yaitu untuk menyebarkan informasi pertanian diperlukan keterlibatan berbagai pihak seperti peneliti, penyuluh, dan pertanian. Peneliti di sini berperan sebagai sumber atau penghasil teknologi, penyuluh sebagai penyalur teknologi, dan petani sebagai pengguna teknologi tersebut. Keterkaitan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Adanya satu pihak yang tidak terlibat, maka dapat mengakibatkan penyaluran informasi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Para pembimbing teknologi dituntut perannya secara aktif dalam proses transfer teknologi, hasil-hasil penelitian atau pengkajian kepada petani maupun stakeholders lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemahaman terhadap metode penyampaian informasi yang tepat merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat adopsi dan inovasi. Baiklah, di sini ada contoh dari penerapan teknologi inovasi tanaman pangan. Contohnya di sini ialah penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu atau kita singkat PTT. PTT contohnya pada tanaman pangan padi. PTT padi merupakan model dan bukan paket teknologi yang tetap, tetapi merupakan pendekatan usaha tani yang dinamis. PTT ini mengintegrasikan berbagai komponen teknologi yang saling bersinergi dalam implementasinya, sehingga dapat memecahkan masalah setempat, meningkatkan efisiensi penggunaan input, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah. PTT ini merupakan suatu pendekatan yang akan mengembalikan tingkat hasil panen padi seperti semula. Karena dengan penerapan model PTT akan dapat meningkatkan hasil gabah dan kualitas beras, mengurangi biaya usaha tani padi melalui penggunaan teknologi yang tepat dan kesehatan serta kelestarian lingkungan tempat tumbuh padi dan lingkungan kehidupan menjadi terjaga. PTT ini merupakan pendekatan dalam budidaya tanaman dan berperan penting dalam meningkatkan produksi padi dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan program P2BN atau peningkatan produksi beras nasional yang diimplementasikan sejak tahun 2007 tentu tidak dapat dipisahkan dari pengembangan PTT padi sawah. Untuk mempertahankan swasembada beras yang telah berhasil diraih kembali pada tahun 2008,
Inovasi teknologi ini terus dikembangkan oleh Departemen Pertanian. Menurut Yusuf, dia menjelaskan bahwa dalam usaha peningkatan produksi beras, untuk pencapaian swasembada pangan, diperlukan upaya terobosan, rekayasa teknologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dapat diterapkan secepatnya. Nah, salah satu rekayasa teknologi yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan model pengelolaan tanaman terpadu atau PTT padi berdasarkan laporan hasil kajian BTPT di Provinsi Bali pada tahun 2012. Model PTT padi dapat meningkatkan produktivitas sebesar 6,9% sampai 28,7%. PTT memiliki komponen teknologi budidaya padi sawah dengan pendekatannya sebagai berikut. 1. Varietas unggul baru. 2. Bibit bermutu dan sehat. 3. Bibit muda. 4. Pengelolaan tanah. 5. Penggunaan bahan organik. 6. Penanaman sistem legowo. 7. Irigasi berselang. 8. Pemupukan spesifik lokasi. 9. Penggunaan pupuk mikro. 10. Pengendalian hama terpadu atau PHT. 11. Pengendalian gulma. 12. Penanganan panen dan pasca panen. Baiklah, mungkin itu saja terkait penjelasan tentang video teknologi inovasi. Jika ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.